untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nyokap pun harus turun naik gunung kan. Ketika lu bermasyarakat, ketika lu bersosialisasi, itulah pendakian, itulah gunung yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue kedatangan tamu yang super spesial banget nih. Seorang penulis, seorang pendaki lawas yang berpengalaman, dan banyaklah ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin dari pendaki ini. Dan sebelumnya orang ini juga udah sempet share cerita pengalaman mistisnya di Lentera Malam juga nih. Kita kenalan lagi nih sama Bang Arya. Bang Arya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang lagi sibuk apa nih selain nulis nih? Ya nyusun buku juga sih. Nyusun buku aja. Terus persiapan untuk acara lah di sebuah stasiun TV. Iya. Mudah-mudahan lancar lah. Amin, amin. Teman-teman juga nanti kalau ngeliat Bang Arya di TV, tonton lah biar ratingnya tinggi ya. Iya. Nanti bisa dipanggil lagi sama TV. Oke. Kita dari Lentera Malam sangat bersyukur banget nih Bang Arya Sena mau berbagi cerita dan pengalaman ke teman-teman Lentera Malam kan. Iya. Biasanya memang teman-teman Lentera Malam itu kan lebih banyak asupan horornya lah dibanding edukasi atau edukatif, yang hal-hal yang edukatif lah. Betul. Mungkin kali ini kita nggak terlalu bahas ke horor yang terlalu mendalam. Mungkin ada sedikit aja pengalaman Bang Arya, tapi gue bakal lebih menggali Bang Arya ini siapa. Ya udahlah, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol kali ini, kita tonton dulu yang satu ini. Oke, Bang Arya, mungkin sebelumnya gue mau minta izin dulu nih sama Bang Arya nih. Mungkin biar kita lebih akrab dan lebih santai, gue ngomongnya gua lu boleh kali ya? Oke, asik malah itu. Boleh lah ya? Oh iya, malah enak. Mungkin agak terlihat nggak sopan mungkin ya kan, cuman ya ini biar lebih akrab aja gitu, ngobrol biar lebih asik aja. Yaudah nih Bang, buat pertanyaan pertama nih, gue pengen nanya, boleh nggak sih lu cerita sedikit sejarah lu sampai lu itu tertarik dengan dunia pendakian dan lu sampai mendalami sedalam itu sampai sekarang itu? Wah, boleh. Gimana Jadi tuh Bang? sebenarnya ini bukan dunia yang baru buat gue ya, karena dari kecil itu memang hobi gue tuh bikin tenda-tendaan. Terus kalau waktu itu kan Sabtu Minggu itu kita punya waktu banyak ya, libur sekolah. Itu kalau malam Minggu pasti gue sama teman-teman sebaya itu yang kecil-kecil, itu gue bikin tenda itu dari berbagai bahan. Jadi Apa aja tuh bahan-bahan itu? itu biasanya daun pisang, daun tales, itu kita susun sedemikian rupa supaya gimana caranya kalau hujan nggak tembus. Oh iya. Nah, itu dari kecil gue biasa bikin bivak namanya gitu. Oh, bivak lu dari kecil udah belajar bikin Udah bivak? biasa, tanpa gue sadarin gue udah seneng bikin bivak. Terus dulu di belakang itu ada tebing sekitar 7 meter dari tanah yang bawahnya sungai. Gue seneng banget kayak gitu. Gue bikin tali dari rerumputan itu. Jadi untuk keamanan itu anak-anak itu nggak tahu gue ide dari mana. Jadi ketika gue ngeliat, wah ini kayaknya bisa dijadiin tali, itu gue bikin tali. Anak-anak tuh gue suruh ngikat itu sampai talinya setebel ini kan, kita rajut gitulah. Dari itu akhirnya kuat nahan kita. Memang beberapa kali eksperimen. Begitu juga dengan bivak, beberapa kali gue bikin, pada akhirnya kita nemu, wah ini nggak kena hujan nih, safe. Ya. Kacau, lu dari zaman kecil aja udah ibaratnya kayak naluri lu kali ya Bang ya, kayak gitu ya? Mungkin juga, kemungkinan besar memang. Atau sudah. mungkin ada keluarga lu yang sempat pernah ngajarin lu gitu Bang? Enggak juga atau sih. Turunan gitu yang doi orangnya, misalnya bokap lu atau ibu lu yang demen banget sama alam gitu? Kebetulan bokap gua kan dulu, almarhum bokap gua itu di Sorong. Ya, beliau dinas di Sorong, kerjanya tuh keluar masuk hutan memang. Dan di saat gua hamil pun, karena nyokap gue kan ikut bokap kan, posisinya juga di pinggir hutan. Nah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nyokap pun harus turun naik gunung kan gitu. Karena posisinya memang di pegunungan, jadi kayaknya itu deh gitu kan. Oh iya. Lu tinggal di daerah mana Bang? Kalau nyokap dulu di Sorong, cuman Sorongnya mana gue nggak paham ya. Soalnya kan gue masih kecil banget. Ketika gue kecil, gue udah dibawa ke Jakarta gitu. Bokap gue kan kena malaria, jadi nggak meneruskan tugasnya di
Papua sana di Sorong, dia kembali ke malaria dia. Jadi gue menghabiskan masa kecil gue ya di sini gitu. Di tempat ini di Lenteng Agung di belakang kampus Universitas Pancasila ini. Untuk saat ini teman-teman lu ada nggak sih bang yang ikut dari zaman lu kecil itu main-main sampai sekarang itu akhirnya kecemplung bareng di dunia yang bareng sama lu gini bang? Ada, itu si Tegek, Iwanes Tegek yang jadi salah satu owner di Cerita Pendakian di grup. Itu yang dari kecil. Kalau yang dari kuliah Romi Suryadi itu. Romi Suryadi. Si Embeng gitu kan. Yang sekarang jadi manajer gue itu dari kuliah. Tapi kalau si Iwanes Tegek ini memang dari kecil, dari SMP dia ikut gue. Terus lu kan ibaratnya itu kan pas masa kecil lu mulai serius masuk ke dunia ini pas kapan sih bang? Kalau untuk seriusnya pas gue SMA ya. SMA. Tetapi sebelumnya memang gue udah seneng gitu dunia ini. Bener-bener seneng karena waktu kecil itu dari mulai SD, SMP bisa dibilang setiap weekend itu gue pasti buka tenda. Gue pasti bikin api unggun. Terus gue bagaimana belajar bikin api supaya bisa jadi. Bikin tali-talian, terus alat chef tubuh itu dari alam semuanya, bikin tali, bikin api, masak gitu. Itu gue dari SD, SMP. Dan gue ngedaleminya pas gue masuk organisasi pencinta alam di SMA gue. SMA tahun 93 betul. 93, waduh udah lama banget. Boleh tahu nggak tuh bang, pendakian pertama lu itu di mana bang? Pendakian pertama gue tuh nggak sengaja malah. Karena kan gue nongkrongnya sama anak STM ya. Jadi ketika itu niatnya kita camping. Tapi karena sebuah hal di lokasi camping, kebetulan di kaki gunung gede kan. Ada pertengkaran kecil antara temen gue dua. Akhirnya kita malah naik ke gunung gede. Jadi pendakiannya sebenarnya nggak sengaja gitu. Hanya karena rebutan cewek gitu kan. Rebutan cewek, gagah-gagahan depan cewek. Akhirnya naik ke gunung gede itu malam-malam nekat. Iya. Gila kacau ya. Tapi basically-nya alhamdulillah begitu gua naik, pengaplikasian yang biasa gua kerjain di rumah itu ketika gua di alam itu kayaknya gampang gitu kan. Makanya gue bikin segala macam waktu di gunung itu gampang aja gitu. Karena lu dari kecil udah terlatih itu kali bang. Tanpa disadarin tanpa sudah terlatih. Ilmu lu udah meresap di kepala lu semua ya. Betul. Jadi pengaplikasiannya mudah gitu. Iya. Itu pas pendakian pertama itu ada kejadian-kejadian ibaratnya kayak insiden-insiden lu tersesat atau enggak sih bang? Alhamdulillah ketika itu lancar jaya karena perlengkapan gimana tuh? Perlengkapan bagus gitu kan. Kebetulan karena mau camping jadi logistik gue tuh lumayan bagus. Terus perlengkapan pribadi gue juga lumayan bagus. Karena kan gue terbiasa camping gitu kan sebelumnya. Jadi gue menyiapkan alat-alat kayak alat makan, alat masak itu betul-betul seperti gue waktu camping di rumah aja gitu kan. Di belakang kebun nenek gue sini kadang-kadang di Danau Uwi sambil kita nyari ikan. Jadi gue anggap seperti itu dan ternyata betul pengaplikasiannya di sana tuh. Jadi nggak ada masalah. Oh ya bang, lu kan pas pendakian itu banyak ngalamin mistis ya. Pas lagi dari ini gue mau ingetin teman-teman juga, Bang Arya punya buku tentang pendakiannya ya bang ya. Iya, ini semua betul. pendakian semua nggak sih bang? Iya betul pendakian semua. Semua pendakian semua. Ini kan gue sempat baca beberapa cerita. Itu lu ngalamin pengalaman mistis tuh bang. Iya betul. Itu pas zaman lu masih kecil atau pas lagi lu awal-awal pendakian sempat ngalamin juga nggak sih hal itu? Ini kan ceritanya pas lu udah beranjak dewasa ya. Beranjak dewasa. Pas zaman dulu pernah nggak sih bang? Kalau zaman gua kecil di saat gua campingan di lingkungan sini ya di sekitar rumah gua, ya sempat ngalamin beberapa hal yang luar biasa menurut gua ketika itu. Tapi karena memang didikan orang tua gua kalau gua lihat setan disabet pakai sapu lidi, lebih baik gue nyabet tuh setan daripada gue disabet sapu lidi sama bokap gue. Karena apa? Disabet sapu lidi sama bokap gue sakitnya minta ampun. Tapi kalau kita nimbuk setan malah nggak ada masalah gitu kan. Jadi ketika itu gue sekitar kelas 6 SD ya, tahun 88, 89. Itu gue camping pertama gue tuh di sini nih, di sekarang jadi kampus farmasi. Nah itu gue bikin bivak-bivakan. Kebetulan ada tetangga gue, dia salah seorang aparat keamanan ya. Ya, beliau sering memberikan advice kepada kita. Nah, di saat memberikan advice itu kita melihat sesuatu nih. Ya, sekarang namanya pocong lah. Dari dulu juga namanya pocong ya, nggak berubah ya. Nah, begitu kita lihat lompat-lompat ini kita tanya kan sama beliau, "Papa itu apa?"
dia malah lari, pocing. Ya kita anak-anak malah ketawa-tawa ya ngeliat itu, karena kita rame kan, ada di 10 orang itu, cuek-cuek aja karena rame. Justru orang tua itu yang kita ketawain loh, ngapain lari loh orang kita di sini rame. Camping ke pocong gue belum pernah sih, mungkin itu gue bakal kabur juga kali kayak orang aparat itu. Iya karena memang makam di sampingnya, jadi kita betul kita camping di samping makam. Dari kecil kita sengaja nyari tempat-tempat yang kayak gitu. Oh, lu ekstrim juga bang dari kecil bang. Ya, mungkin karena lahirnya di sana kali. Terus ini bang, lu boleh nggak cerita sedikit tentang pas lagi lu kan masuk pencinta alam tuh pas SMA ya? Betul, SMA. Boleh nggak sih cerita sedikit-sedikit pengalaman berkesan lu saat ikut organisasi itu sih bang? Yang paling berkesan di saat gua memasuki organisasi pencinta alam adalah hal yang tidak gua temui sebelum gua memasuki itu. Seperti ini. Gue banyak melakukan hal-hal yang ternyata begitu gue masuk pencinta alam itu dilakukan, tapi dalam bentuk teori yang lebih baik, dalam bentuk praktek yang lebih baik. Jadi yang berkesan di sini adalah semua yang biasa gue kerjakan di saat gue kecil sampai gue masuk pencinta alam, ternyata pengaplikasiannya tidak jauh berbeda dengan ketika gue masuk pencinta alam. Cuman di sini di pencinta alam ini kita dididik lebih memahami. Jadi sesuatu yang gue nggak dapet waktu gue mencari ini ada di sini. Disinilah gue menemukan ini teori, bikin api begini, di sini disempurnakan tekniknya di pencinta alam. Terus masalah mentalitas, gue baru tahu rasa takut harus dikuasai. Gue dari kecil, gue ngeliat gitu, tapi kita nguasain rasa takut kita. Akhirnya di pencinta alam ini kita lebih matang lagi gitu, karena teorinya lebih baik gitu, teorinya lebih mapan dari sekedar kita mencari sendiri. Nah disinilah baru terbentuk visi gue untuk ke depan seperti apa. Dimulai dari sejak gue memasuki dunia pencinta alam. Pembentukan visi. Pembentukan visi gue ke depan terjadi setelah gue memasuki dunia pencinta alam pada akhir tahun 93. 93 pas SMA itu ya? Betul, bang, pas SMA kelas 1. Nah setelah dari pencinta alam itu lu kan itu sekolah ya, SMA. Betul, ya? SMA. Itu setelah itu lu ikut organisasi lain gak sih bang? Enggak ikut? Enggak. Kebetulan gue memahami setiap teori, baik teori keorganisasian maupun teori-teori praktek di lapangan itu dengan baik. Karena pengalaman gue gabungkan. Jadi ketika itu gue tanpa sadar sebenarnya sudah masuk ke dalam kontemplasi. Gue sudah menggabungkan antara pengalaman kecil gue dengan ilmu yang baru gue dapatkan di saat gue SMA. Tanpa sadar itu gue aplikasikan dalam setiap pendakian gue. Akhirnya gue menemukan teori-teori baru pas naik. Nah, jadi gue tuh seneng banget yang namanya belajar dari pengalaman gitu. Jadi setiap pendakian gue selalu belajar dari situ. Kemarin ada apa ya? Terus pertama kali ketemu setan kemarin gue baca ayat kursi kok mah nggak mempan ya. Kenapa ya? Jadi itu gue cari. Nah besok harus gue buktikan. Sekarang gue pikirkan, gue renungin. Besok kalau ada situasi seperti ini harus bisa gue buktikan. Tiap ilmu yang lu dapetin kayaknya lu meresapi dengan dalam dan itu bisa lu praktekin dengan baik di luar gitu ya. Betul, karena kita harus tenang kan. Jadi gue menemukan kunci ketenangan ini pun sekitar akhir 93 setelah gue dilantik. Karena dalam pelantikan itu kan kita under pressure yang luar biasa kan. Jadi hak kita sebagai manusia saat itu dicabut. Sama senior kita. Nah di situ membutuhkan manajemen emosi yang luar biasa. Saat pelantikan gue ngerasanya benci banget sama senior gue. Tapi setelah pelantikan gue paham apa yang mereka lakukan ini ternyata membuat gue bisa menghandle situasi seberat apapun. Buat gue cacian mereka, tamparan mereka, bahkan senter rusak di kepala gue, nesting pengok di kepala gue, itu gue anggap ringan. Setelah gue betul-betul terjun dalam hati gue, enteng itu mah. Gila coba digampar sama dingin. Gila coba kalau kita sendirian kesasar di hutan. Yang namanya ditabok nesting mah gak ada rasanya. Tapi karena mentalitas yang dibikin sama senior gue itu betul-betul keras, gue jadi ngerasa mereka tuh gak ada apa-apanya dibanding dengan alam. Alam gak kenal belas kasihan, tapi mereka masih punya belas kasihan. Nah itu gue gabungkan. Jadi dalam 1 tahun gue masuk organisasi dan gue mulai mendaki dengan intens, bukan camping lagi tapi sudah mendaki. Gue langsung nemu di situ. Oh iya ya, senior gue ketika ngelantik nesting, centang di kepala sampai pengok. Sampai pengok sampai berdarah. Waktu itu rasanya rasanya gue pengen bantai aja. Tapi begitu gue naik gunung gak ada apa-apanya. Senior gue yang mulutnya segitu gak enaknya dengan omongan yang ya namanya ngomong sama binatang kan. Begitu gue di gunung nothing. Dinginnya gunung, beratnya medan,
beratnya mental kita digedor di saat kita ketemu sesuatu yang kita nggak pernah harapkan dalam pendakian, itu ternyata lebih hebat dari sekedar caci maki senior gua, dari sekedar pukulan senior gua gitu. Makanya gue di gunung kalau nggak mau lapar, siapin logistik yang benar. Kalau nggak mau dingin, siapkan ilmunya dengan baik. Dalam artian nggak cuma makan, karena nggak hanya makanan yang membuat metabolisme tubuh kita bangkit, tapi juga teknik kita, bagaimana cara mengatasi rasa dingin. Itu semua gue pelajari dengan baik sampai gue kelas 3 SMA. Berarti intinya dasarnya senior-senior lu mendidik lu dengan keras itu semua ada maksudnya. Betul. Nggak cuman asal kesel sama orang atau iseng aja ya Bang. Iya, menurut gue seperti itu. Jadi setelah gue memahami teknis mereka mempermainkan mentalitas gue, ketika gue berhadapan langsung dengan alam, mereka tuh nothing. Mereka nothing buat gue. Kenapa? Mereka masih punya belas kasihan. Abis gue digetokin, mereka minta maaf. Gue dikasih rokok, gue dikasih teh manis. Coba di gunung, lu kesesat, siapa yang ngasih makan? Apa alam nyodorin teh manis gitu? Kan enggak. Makanya gue bilang gini, gue bilang selalu sama junior-junior gue, apa yang gue lakukan sekarang itu seujung kukunya aja nggak ada ketika lu berhadapan dengan situasi di mana lu harus mampu mempertahankan diri lu di alam bebas. Karena yang lu hadapi ya diri lu sendiri. Betul. Diri lu sendiri tuh kalau di alam bebas ya. Betul, Bang, yang kita hadapi diri kita sendiri, bukan macam-macam. Kuncinya itu yang tadi lu bilang Bang, ketenangan juga. Tenang, kalau kita tenang, kita ngelihat batu cetek-cetek jadi api. Sekarang ngelihat lumut kering nih ya, lu akan lumut basah, lu akan bingung. Gimana caranya nih basah semua habis hujan. Tapi kalau lu berpikir dengan tenang, lepis jaket ketika nempel di tubuh kering. Apalagi lumut. Oh, daerah panas, daerah paling panas dalam tubuh kita apa sih? Oh, ketiak. Oh ya udah gue taruh lumut ini. Gue setelah gue dapet teori dasar tapi nggak ada di pencinta alam, gue coba lumut basah gue taruh di ketiak, gue taruh di lipatan sini, gue giniin setengah jam kering. Emang baunya nggak enak tapi kering. Gue ambil batu cetak, oh masih nggak dapet. Gue ambil kayu yang keras, gue gesek selama 40 menit jadi api. Gue langsung berpikir, panas itu intinya bukan dari api, dari semangat. Dari semangat kita untuk bertahan hidup, dari semangat kita untuk tetap mempertahankan diri kita untuk selamat. Semangat hidup dan semangat untuk selamat. Itulah api yang sesungguhnya. Makanya itu gue aplikasikan sama anak-anak ke depan gitu kan. Jadi alat itu hanya sebagai media. Tetapi api yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, yang dibalut ketenangan tadi. Gue tadi nanya sedikit gitu soalnya gue ini juga Bang, gue kan dulu pernah ikut Sispala juga. Oh Sispala ya. Dan gue sekarang agak kecewa dengan Sispala gue sih. Gue zaman dulu hampir mirip, mungkin cuman gak seberat lu ya Bang ya pendidikannya ya. Iya. Kalau yang sekarang itu gue ngelihatnya pendidikannya terlalu terlalu lembek. Karena hukum di negara kita udah mulai ibaratnya udah mulai sulit lah kita ngapain padahal tujuan kita kan kayak abang lu tadi Bang. Iya, kan, kontak fisik ya. Iya, tujuannya kan baik tuh. Tapi ya akhirnya karena orang tua mungkin nggak terima segala macem, jadinya ke jalur hukum. Sampai kan terakhir kan ada sispala yang dimatiin tuh Bang, ibaratnya kayak sempat dilarang di sekolah-sekolah tuh Bang. Iya. Itu lo ada pesan-pesan nggak sih Bang, ibaratnya kita ngadapin buat sispala ngadepin situasi yang kayak gini Bang? Jadi menghadapi situasi seperti ini sebenarnya untuk kontak fisik ketika zaman era gua memang gue setuju untuk dihilangkan. Tetapi di-combine, kontak fisik dihilangkan tetapi seleksi alamnya dinaikkan. Jadi yang tadinya human selection kita ganti jadi natural selection. Kontak fisik tangan ke muka kita hilangkan, kontak fisiknya tubuh ke air. Jam 2 malam mereka kita rendam di air, itu lebih-lebih dari digampar. Jam 3 pagi mereka kita lepas di satu hutan yang mereka tidak kenal, itu lebih-lebih dari dipukul. Jadi yang kita hajar kalau untuk era sekarang ini lebih baik mentalitas. Karena mentalitas yang dihajar itu jauh lebih efektif daripada kita hanya menyakiti fisik. Jadi gue sangat setuju kalau misalnya sekarang hukum kita meniadakan seperti yang gue terima. Ketika itu mentalitas generasi gue mungkin masih oke lah, masih fine lah digebukin kayak gitu. Walaupun gue marahnya minta ampun, tapi gue cepet belajar gitu. Intinya adalah belajar gitu. Bagaimana kita mau belajar dari hal-hal keras. Ternyata semua hal yang kita terima dari senior kita, ternyata kalau kita mau berpikir dengan bijak, selalu ada manfaatnya gitu kan.
Nah untuk situasi yang kayak gini, gue setuju kontak fisik dihilangkan, tapi diganti tadi kontak fisik tangan ketemu wajah ataupun alat-alat yang bersentuhan dengan wajah itu kita hilangkan, tapi kita ganti dengan mereka kita rendam di air, mereka kita suruh jalan sendirian dengan pengawasan tentunya, dengan istilahnya safety standar prosedural yang kita punya. Bagaimana cara merendam anak orang jam 3 pagi di tengah air terjun, kita siapin safety-nya, kita siapin yang namanya P3K-nya, kita siapin tenaga-tenaga medisnya. Jadi di saat kita melakukan kontak, biarkan alam yang memilih, biarkan tubuh mana yang kuat untuk berhadapan dengan alam, kita siapkan juga, karena mereka kan human. Nah di saat kita sebagai human menemukan celah, wah ini anak udah gak kuat, angkat. Langsung teh manisnya siap, madunya siap, makanannya siap. Ketika mereka sudah merasakan, aduh gue gak sanggup lagi deh diginin, gila jam 3 pagi gue direndam di air terjun, mereka mundur, tapi bukan kita gampar, bukan kita tendang, bukan kita injek-injek, bukan kita tunjuk, tapi mereka mundur karena mereka berhadapan dengan alam. Baru segitu aja, itu cuma 5 menit lu ditaruh. Gue cuma 15 menit paling lama naruh lu di air terjun, tapi lu mundur. Kenapa gak di saat waktu dulu di air terjun, kan udah dikasih, lu tenang, diam, bilang, air engkau makhluk, aku makhluk. Berkomunikasilah dengan air. Timbulkan kehangatan dari dalam hati. Bilang hangat, air engkau hangat, aku hangat, air engkau hangat, aku hangat. Kalau mereka masuk ke sana, air itu hangat, air itu jadi sahabat. Tapi kalau mereka lari, mereka mengatakan air itu dingin, mereka akan terpukul, bahkan lebih keras dari tendangan kita. Makanya mereka akan mundur. Di saat itu terjadi, gue pulangkan siswa gue itu bisa daftar 80 orang, tapi yang lulus paling 15 orang. Karena apa? Tak satu pun kita melakukan kontak fisik, tapi kita hajar mental mereka di alam. Jadi kita kontak mereka langsung dengan kesendirian, kelaparan, ketakutan. Pokoknya semua indera dalam tubuh si calon anggota kita benturkan dengan situasi alam, di mana alam akan memilih orang-orang yang memang layak untuk menyambangi mereka. Jadi kita hanya menentukan dari seleksi alam. Oh lu mau mundur, ya udah mundur. Masa lu baru taruh sendirian di bukit semalaman lu takut, padahal kita kan ngawasin ada 10 orang. Tapi dalam benak mereka sendirian, padahal enggak. Setiap satu orang yang kita tinggal di bukit ada senior 2 ngawasin. Kalau mereka nggak bertahan, kan mereka bunyiin ini, teng atau periwitan, prit, oh nyerah, ambil, pulangin. Berarti mereka nggak bisa lewat seleksi alam. Dan itu rasanya lebih mengerikan dari kita dipukulin 10 orang senior. Bayangin sendirian tengah hutan. Betul. Mungkin kalau zaman dulu ngedidiknya lebih ke tersirat kali ya. Ibaratnya Betul. mereka mukul segala macam, maksudnya ada maksud lain. Kalau Bang Arya sekarang ngedidiknya langsung aja ke praktek. Betul. Kejadian di hutan itu kayak gimana? Iya, karena gue mau meniadakan tadi kontak fisik. Iya, betul. Pelajaran gue di era 90-an awal adalah kontak fisik halal kan. Dan orang itu untuk lepas dari rasa dendamnya agak sulit. Gue pelajarin hal itu. Gue dipukul pakai nesting, rasanya sakit. Hati gue sakit banget. Nggak terima gue. Mohon maaf bahasanya dibunyiin aja. Anjing orang. Gue bantai nih ntar. Itu agak sulit untuk bisa berpikir normal, untuk bisa menerima ilmu yang mereka sampaikan. Tetapi dengan metode baru yang gue temukan tadi, itu anggota itu atau orang yang baru itu lebih mudah menerima. Karena apa? Di situ mentalitas langsung gue gedor, ilmunya langsung dapat. Lu mau hidup, lu mau anget, nih cara bikin api seperti ini. Lu nggak bisa bikin api, ya lu kedinginan. Ini tekniknya seperti ini. Api itu ada dalam diri kita. Selama api itu menyala dalam wujud semangat, maka selama itu juga lu akan selamat dalam hidup lu, dalam pendakian lu. Walaupun lu terisolir sendirian di gunung, kalau semangat untuk hidup ada, semangat api yang sesungguhnya menyala dalam diri lo ada, no problem. Seminggu 2 minggu lo bisa hadapin. Karena apa? Di dalam hati lo ada api yang namanya api kehidupan. Dan itu gak bisa dipadamkan oleh situasi apapun. Nah, itu yang gue kejar dari anak-anak sekarang. Iya. Itu pesan, ibaratnya ilmu yang sangat bagus nih buat organisasi-organisasi untuk diterapkan di organisasinya kali Bang ya. Iya. Jadi ibaratnya fisik ya kan, karena hukum sekarang makin ketat segala macam. Tadi ilmu-ilmu yang tadi Bang Arya jelasin itu, wah itu
daging banget tuh bang. Iya, jadi itu bisa memang diterapin semua di organisasi-organisasi sekarang untuk lebih modern lah kayak gitu ya. betul untuk modernnya seperti itu. Jadi untuk human selection ini kita hanya ada di ending gitu. Di awalnya bagaimana benturan-benturan fisik itu kita hilangkan, tapi kita benturkan fisik mereka dengan memang kan anak pecinta alam. Iya, langsung ke alam. Langsung ke alam lah gitu. Jadi betul, betul. untuk materi ya kita berikan mereka materi yang baik ya, dalam artian SOP-nya itu kita berikan dengan baik. Tetapi untuk benturan yang tadinya benturan fisik, kontak fisik itu kita ganti. Kita benturkan fisik mereka dengan memang lu kan mau ke gunung, lu kan mau ke alam. Lu ntar bakal kena hujan di tengah jalan, lu bakal berhadapan dengan dingin, lu bakal berhadapan mungkin suatu saat dengan hewan buas, dengan hewan-hewan liar. Jadi kita langsung praktekkan di sana. Pengaplikasiannya langsung kita taruh di sana ya, dengan mengendor mental mereka tadi. Dengan satu, senior gue dan senior lu adalah ketenangan dan kekompakan. Senioritas pasti ada, tapi senior bersama kita adalah ini, ketenangan dan kekompakan. Itu pun senior gue. Selama lu bisa pegang itu, selama itu juga seluruh teori, seluruh materi yang diberikan oleh senior itu pasti nyantel gitu. Jadi sehebat apapun situasi yang kita hadapin di lapangan, kita harus mampu tenang. Karena dengan ketenangan itulah api dalam diri kita tetap hidup. Kalau nggak tenang mati gitu. Wah ini ilmu semua nih yang diceritain sama Bang Arya nih. Terus ini Bang, lu kan tadi cerita kayaknya banyak banget megang organisasi nih. Ibaratnya lu banyak anak didik. Oh, betul. Itu boleh cerita sedikit gak sih organisasi apa Organisasi yang pernah lu didik gitu Bang? Kalau kebetulan gue kan pertama kali itu di Esispal 49 siswa pecinta alam. Lepas dari sana gue mendirikan sebuah organisasi. Karena gue belajar dari ya tadi, karena gue nggak suka dengan yang namanya kontak fisik. Karena apa? Gue orangnya suka belajar gitu kan. Setelah gue belajar di kontak fisik itu dendamnya susah hilang. Bagaimana gue menciptakan sebuah organisasi yang tidak melakukan kontak fisik, tetapi ilmunya masuk sampai ke tulang-tulang meresap. Jadi metode kontak fisik ini gue tinggalkan, dan metode ini sempet gue akhirnya nggak cocok kan dengan organisasi gue. Karena apa? Ini kan sudah warisan yang turun temurun, budaya yang tidak boleh dihilangkan. Masa anak pencinta alam lembek, masa ditonjok aja nangis gitu. Nah gue nggak setuju, karena buat gue ditonjok mereka tuh nggak seberapa buat gue. Yang paling ngeri adalah ditonjok ketakutan kita sendiri. Yang paling ngeri adalah dihajar rasa dingin, dihajar kebodohan kita di lapangan, dihajar ketidaktenangan kita. Itu menurut gue hal yang paling menakutkan dibanding gue ngadepin senior marah-marah ngegambar gue. Nah itulah yang gue rubah. Kelas gue sama organisasi lama gue bikin organisasi sendiri namanya Petualang Lintas Bebas. Ini bukan organisasi biasa. Organisasi ini dilengkapi dengan akta notaris, akta pendirian ya, juga dengan SK Menkedanham. Sayangnya hilang. Jadi gue bikin organisasi baru karena gue nggak suka metode kontak fisik, tapi gue lebih suka dengan natural selection. Gue buatlah Petualang Lintas Bebas. Dan di Petualang Lintas Bebas ini gue megang beberapa sekolah kayak Kartika Sari, Perguruan Rakyat, bahkan terkadang organisasi lama gue masuk ke sana gitu dengan teori yang sangat dibatasi. Karena apa? Karena gue meniadakan sistem itu gitu. Gue meniadakan, kan ini berlawanan dengan senior gue gitu. Jadi gue sesekali aja masuk ke sana. Terus gue masuk di beberapa kampus gitu kan sebagai pembicara. Terus organisasi kemudian itu yang gue ikutin organisasi profesional yang kelasnya internasional adalah Jakarta Rescue. Dimana Jakarta Rescue ketika itu sudah tergabung dalam INSARAG, International Search and Rescue Group. Jadi setiap anggota Jakarta Rescue yang lulus itu diakui oleh, ketika itu masih 120 negara. Jadi kita diakui oleh 120 negara sebagai rescuer profesional. Kalau kita lulus dalam pendidikan Jakarta Rescue gitu. Selebihnya ya banyak organisasi yang gue pegang, tapi organisasi kecil-kecil gitu. Berarti ini kali Bang ya, lu misalnya teman-teman atau siapa aja yang nonton video ini ketika butuh seorang yang ingin minta dibimbing tentang dunia-dunia pencinta alam, bisa ngehubungin lu kali Bang ya? Boleh, cuman teknis gue nggak ada kontak fisik. Kalau gue lebih bermain dengan natural selection, psikologi pendakian.
bisa gue bilang lu ini kali bang ya, pembaharu metode buat pencinta alam ya, pendidikan pencinta alam kali bang ya. Mungkin juga gue kurang paham. Yang jelas gue kurang suka dengan Iya. karena masih melekat dalam benak gue hingga detik ini, di mana kening gue berdarah dan nesting itu bengkok. Tapi bagi sebagian teman-teman gue itu adalah sebuah hal yang harus diturunkan. Dia harus balas dendam. Tapi kalau buat gue justru ini harus diputus. Mending gue aja yang terakhir kena nesting. Tapi anak-anak di depan ini sudah tidak merasakan lagi hal seperti itu. Tapi mereka akan gue buat lebih berat. Dari sekedar nesting nemplok di jidat, akan gue buat 10 kali lebih berat dari itu rasanya. Tapi mereka akhirnya bisa jadi seorang survivor. Bukan hanya dalam pendakian loh. Karena pendakian yang sesungguhnya ini loh yang sering dilupakan sama pencinta alam. Pendakian kita yang sesungguhnya itu bukan di gunung. Gunung itu nothing. Karena pendakian sesungguhnya kayak lu sekarang seorang YouTuber, lu harus jadi YouTuber yang paling tinggi. Lu harus bisa sampai top, sampai puncak. Bagaimana lu bisa menjalani setiap fase, setiap proses hingga lu bisa sampai top. Naik gunung, kita bawa beban. Sama kayak lu jadi YouTuber, untuk sampai ke atas lu kan bawa beban. Beban apa sih? Beban psikis ya, yang harus bisa lu bawa. Ya, mungkin rasa takut lu, wah ntar nggak ada yang nonton lagi nih, wah ntar konten gue jelek nih. Itu yang harus lu kendalikan sebagai seorang YouTuber. Sebagai seorang pendaki, wah beban gue berat nggak nih ya? Berarti lu harus berhitung dengan kekuatan fisik lo gitu kan. Bagaimana proses lu bisa sampai ke atas. Jadi kalau dalam pendidikan gue adalah bagaimana lu bisa mendaki sampai ke puncak kehidupan lo. Yaitu apa? Kebahagiaan yang hakiki. Cita-cita lu yang paling tinggi, cita-cita lu yang paling murni. Bagaimana lu bisa meraihnya dengan mengaplikasikan teknik-teknik pendakian tadi. Betapa beratnya lu bisa sampai puncak gunung, tapi lu bisa sampai. Kenapa lu mau capai cita-cita lu? Lu di gunung hebat, kenapa ketika menggapai cita-cita, mengejar cita-cita, lu kok lembek kayak kerupuk? Kok tidak seperti ketika sosok lu ada di gunung? Nah, ini yang gue sering lihat di pencinta alam, di teman-teman gue. Mereka pendaki gunung hebat, tapi mereka pengangguran. Mereka nggak bisa dapat pekerjaan yang layak. Mereka nggak bisa bertahan dalam rumah tangganya. Termasuk gue ya. Gue pelajari itu. Wah, kenapa gue gagal di sini? Akhirnya gue aplikasikan lagi. Iya, ternyata semua proses dalam pendakian itu berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau lu pelajar, ya top lu adalah lu bisa berprestasi. Kalau lu seorang pekerja, lu bisa bekerja di situ, bertahan dengan pekerjaan lu sehingga masa depan lu, istri lu, anak-anak lu bisa ke cover. Kalau lu seorang mahasiswa, lu bisa lulus, lu bisa wisuda. Itulah puncaknya. Gitu. Dan anak didik lu banyak banget ya bang sekarang bang. Kira-kira berapa sih yang udah lu didik bang? Yang jadi polisi, tentara ya lumayan banyak. Banyak bang. Ya, yang tentara ya, yang polisi, tentara ya ada lah gitu kan. Dalam artian gini, mungkin sekitar 600 sampai 700 orang adalah anak-anak didik gua. Kebetulan mereka udah jadi semua malah. Gue berharap lu ini sih bang, pencinta alam sekarang banyak konsultasi sama lu bang kayaknya buat metode-metode pendidikan mereka, biar generasi kita ke bawah lebih baik buat ngadapin kedepannya kayak gimana gitu bang. Iya, kita tuker pikiran aja sebenarnya sih ya. Facebook lu buat temen-temen yang pengen tahu keseharian, mungkin lu lebih aktif di mana sih bang? Facebook apa di Instagram? Di area Sena, gue lebih aktif di area Sena. Karena setiap tulisan gue part per part itu adanya di area Sena. Di area Sena. Iya betul. Lu banyak ngasih ilmu-ilmu lu di situ segala macam. Di tulisan pengalaman lu gitu. Di tulisan gue selalu gue selipkan itu. Jadi bagaimana cara menghadapi berbagai situasi yang kita hadapi di lapangan dan kita aplikasikan di saat kita kembali dari gunung. Jadi lu di gunung hebat, lu di gunung manusia super. Kenapa lu di kota melempem? Itu nggak sesuai banget sama lu ketika ada di gunung. Sedangkan kehidupan sesungguh lu bukan di gunung. Gunung lu cuma 3 hari pulang. Selebihnya lu 3 bulan adanya di mana? Selebihnya lu bertahun-tahun adanya di mana? Di rumah, di pekerjaan, di pergaulan. Itulah pendakian yang sesungguhnya. Pengaplikasian yang sesungguhnya adalah ketika lu bermasyarakat, ketika lu bersosialisasi. Itulah pendakian, itulah gunung yang sebenarnya. Itulah medan-medan kesejatian kita, agar kita bisa tetap survive. Bukan seorang survivor sejati itu bukan seorang pendaki yang tersesat, dia hidup dan diketemukan. Bukan, kecil itu. Survivor sejati adalah seseorang yang mampu bertahan hidup di tengah lingkungan masyarakat. Itulah survivor sejati. Bagaimana seorang pendaki gunung tentu lebih mudah dong, karena dia ada teori dasarnya.
dia ngerti. Berarti pengaplikasiannya ke kehidupan sehari-hari itu lebih mudah. Nah ini yang sering gue bahas gitu. Jadi bukan hanya pendakian kalau gue. Namanya ini psikologi pendakian kalau buat gue, nggak tahu orang lain menyebutnya apa gitu. Kacau. Baik lagi ke buku lu nih bang. Boleh cerita sedikit nggak? Lu awal mulanya akhirnya nulis buku ini, awalnya kenapa sih bang? Lu pengen nulis buku ini? Awalnya itu gue nulis tuh banyak ya, bikin puisi, nulis politik gitu kan. Kebetulan 2019 itu kan masih bau-bau politik. Kebetulan juga gue sekolahnya memang untuk nulis, karena kampus gue kan di sini, kampus tercinta IISIP. Basically gue penulis, dan dari awal itu kecenderungan gue untuk nulis memang luar biasa. Sebelum gue nulis di sini, gue nulis di majalah. Jadi kontributor gitu? Bukan, memang gue penulisnya gitu. Iya. Gue jurnalisnya di majalah. Terus di beberapa media cetak gue jadi kontributor. Selain menyumbangkan foto, gue juga menyumbangkan tulisan. Setelah mulai lulus itu 2001 ya sampai ke 2018 itu banyak sekali hal yang gue kerjakan, tetapi tidak satupun yang memberikan kesan. Sampai akhirnya 2019 awal, setelah kontemplasi mistik yang begitu panjang, gue bertemu dengan rekan gue ini yang namanya Romi Suryadi. Gue berbincang-bincang dengan beliau nih, dengan dia. Akhirnya ada satu titik di mana hal yang terlupakan sama gue. Yaitu tadi, lu jago banget di gunung. Lu jago. Lu kalau di gunung dilepas nggak megang apa-apa, lu hidup. Kenapa lu di sini ketika lu lepas dari media, lu kok jadi kayak gini? Gue nggak berkembang, bro. Gue nggak berkembang. Setelah gue lepas dari media bersama dia, gue nggak berkembang. Gue hanya bikin puisi, gue hanya nulis politik, dan itu nggak menghasilkan apapun. Nah temen gue si Romi Suryadi ini ngerasa, lu kok gini bro? Gila, lu dewa di gunung. Ya maaf, julukan gue dewa api, karena gue bikin api saat apapun bisa. Sampai dia bilang, lu bisa ngidupin api di saat hujan badai, lu bisa. Kenapa lu menghidupkan api semangat untuk bisa bertemu anak lu? Waktu itu gue belum ketemu anak gue kan, 8 tahun lebih gue gak ketemu anak. Gue cuma bisa nangis. Temen gue ini membangkitkan, lu bisa semuanya. Coba sekarang lu diem, lu tenang, lu tarik nafas, bilang sama hati lu, wahai hati, tenanglah. Jadi ketika gue memerintahkan hati gue buat tenang, maka gue tenang. Nah di sini gue mulai menemukan sesuatu gitu kan. Ketika gue lagi diem mengaplikasikan advice yang diberikan sahabat gue di zaman kuliah ini, gue langsung nemu, ya Allah, pengalaman gue segini banyak dalam pendakian. Selama ini gue menggeluti dunia ini nggak main-main gitu kan. Dalam artian walaupun gue kerja sebagai seorang jurnalis, gue terikat oleh jam kerja kantor, tetap setiap ada waktu gue pasti kabur ke gunung kan. Gue langsung mikir, kenapa nggak gue coba untuk menuliskan salah satu pengalaman gue gitu kan. Gue cobalah ketika itu menuliskan kisah gue ketika pertama kali gue ke Kawah Ratu pada tahun 93. Ternyata sambutannya luar biasa kan. Terus gue diem lagi, gue tenang dulu. Gue gak bangga dengan keberhasilan, gue gak bangga. Tapi gue belajar, kenapa orang-orang tertarik. Gue pelajarin, oh mungkin gaya bahasanya kali. Gue masih belum nemu kan. Gue tarik lagi, wahai hati tenanglah, temukan jati dirimu. Wahai hati tenanglah, temukan jati dirimu. Gue nemu. Akhirnya, oh kalau yang baca seliting gue, ini mengingatkan memori mereka ke masa itu. Kalau yang baca di bawah gue, mereka menemukan sesuatu yang mungkin mereka tidak temukan. Karena gaya bahasa gue itu ngikutin gaya bahasa anak 90-an. Nah di situ mulai gue sisipkan. Oh ternyata gak cuma cerita yang menarik, harus gue sisipin ilmu. Nah makanya cerita itu gue sisipkan lah dengan ilmu-ilmu yang tadi gue sampein ke lo. Oh iya, jadi isi buku lu ini gak cuma cerita-cerita perjalanan lu aja bang ya? Enggak. Banyak ilmu yang bisa diambil dari buku ini. Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan mentalitas kita untuk menghadapi ganasnya medan-medan kehidupan. Bukan hanya medan pendakian, buat gue medan pendakian itu nothing. Karena yang lebih ganas dan lebih dahsyat itu sebenarnya bukan di sana, tapi di depan mata kita setiap hari. Nah itulah yang gue selipin di dalam setiap cerita ini. Gue selipkan bagaimana lu menghadapi, lu survivor sejati bukan orang yang selamat di gunung dia bisa kembali, bukan. Tapi orang yang seorang pendaki gunung atau siapapun dia, selama dia bentuknya manusia, dia bisa bertahan hidup di lingkungan dia dan menjadi manusia. Apapun profesi dia, apapun pekerjaan dia, apapun kegiatan dia,
Dia adalah seorang survivor sejati apabila dia mampu melalui semua rintangan hidup ini dengan baik. Jadi bukan hanya gunung. Gunung tuh buat gue hanya media. Betul bang, betul. Itu yang gue selipin di buku-buku ini. Di gunung cuma 3 hari 4 hari, tapi di kehidupan nyata lu berhari-hari. Bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita sampai kita kembali nanti. Nah itulah kesadaran kita sebagai seorang pendaki harus kita tingkatkan sehingga kita bisa menemukan makna pendakian. Apa? Kita bisa menemukan makna pendakian adalah kita belajar dari pendakian kita untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Karena di gunung 3 hari, di tempat kita hidup ini berapa? Berbulan-bulan baru kita naik gunung lagi. Iya betul. Pendakian sesungguhnya aja di mana? Di karir kita tadi, di pendidikan kita, di pekerjaan kita, di tujuan lu nih sekarang untuk jadi YouTuber. Inilah pendakian yang sesungguhnya. Bagaimana lu bisa sampai top? Sampai top tertinggi sehingga subscriber lu bisa ngalahin semuanya. Inilah pendakian dulu orang sebagai seorang YouTuber. Nah, lu harus belajar prosesnya bagaimana, menikmatinya seperti apa. Ketika lu sampai ada di atas, lu jadi tahu, oh, dari bawah sampai ke atas proses yang lu lalui seperti apa. Itu jangan lupa tuh, jangan sampai lupa. Oh, seperti ini. Jadi ketika lu ada di atas, lu bisa menghargai prosesnya dan lu bisa menikmati proses itu. Tidak puas ada di situ, tapi lu paling tidak lu bisa bertahan dalam ketinggian itu. Jadi ketika lu nanti turun itu bukan berarti subscriber lu turun, tidak. Ketika lu menikmati kesuksesan itu dari tempat lu berdiri, dari tempat yang biasa lu bisa lihat, inilah perjalanan saya. Lu bisa berbagi kepada generasi penerus lu sebagai seorang YouTuber sejati. Gitu kan? Jadi YouTuber pun seorang pendaki gunung buat gue. Siapapun itu pendaki gunung. Tapi medannya berbeda gitu. Karena medan sesungguhnya seorang pendaki pun adanya di kehidupan sehari-hari. Inilah yang gue sering ajarkan kepada anak-anak. Jadi intinya gue boleh ngambil kesimpulan, pendakian itu nggak cuma di pendakian di gunung. Betul. Kehidupan sehari-hari pun setiap kegiatan yang lu lakuin atau setiap perjalanan yang lu lakuin itu sebuah pendakian sampai lu bisa sampai ke atas itu. Betul. Ya bang ya. Betul. Setiap hal yang kita kerjakan adalah pendakian. Pada dasarnya adalah pendakian. Tetapi medannya saja berbeda. Kita harus bisa mengaplikasikannya. Jadi beruntunglah kalian para pendaki gunung yang betul-betul memahami proses. Sangat beruntung bagi kalian karena kalian lebih mudah untuk mengaplikasikan semua teknik itu ke kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita kan berhadapan dengan medan berat. Dinginnya medan bisa kita analogikan dengan dinginnya tanggapan orang, dengan sinisnya orang, dengan siriknya orang. Itu bisa kita analogikan. Dingin ya orang yang sirik, orang yang cuek, orang yang nggak peduli sama kita, itu dingin. Betul. Kita analogikan ke situ aja. Kalau dingin ya berarti apa? Kita hangatkan dengan jaket. Untuk menghangatkan pandangan orang berarti bukan dengan jaket dong, tapi dengan karya. Ya, dengan pola pikir kita yang bisa akhirnya mereka bisa terima, mereka bisa, oh iya ya ternyata acara ini bagus loh gitu. Iya, bukan dengan omongan tapi dengan bukti gitu kan. Soalnya di gunung itu kalau lu ngomong lu dingin, pakai jaket, tapi lu nggak pakai jaket, ya lu dingin. Kan gitu. Sama kalau lu jadi YouTuber, ketika ada orang dingin sama kita, ketika orang itu nggak nganggap kita, apa yang harus kita lakukan? Oh, karya. Oh, mungkin ada yang kurang di sini nih. Wah, di sini. Nah, itulah kreativitas lu di gunung berguna banget dalam kehidupan lu sehari-hari. Gue mendidik orang selalu kayak gitu, nggak cuma sekedar naik gunung. Jadi buat gue gunung itu hanya bagian kecil, hanya serpihan kecil dari pendakian kita yang sesungguhnya. Oh iya bang, lu kan sekarang sampai titik lu sebagai seorang penulis yang udah ngasilin buku dan karya nih bang ya. Betul. Lu boleh nggak ngasih tips and trick buat temen-temen yang ibaratnya ya mungkin buat teman-teman pendaki nih, karena Lentera Malam itu penontonnya banyak pendaki-pendaki gunung nih. Ibaratnya biar lebih produktif, bisa dia pengen jadi penulis atau apa, ada tips and trick yang pengen lu kasih nggak sih bang? Atau pesan-pesan lah gitu. Boleh. Jadi kalau lu pengen menuliskan pengalaman lu, yang pertama yang harus lu lakukan adalah tulis apa yang pengen lu tulis. Garis merah. Tulis apa yang pengen lu tulis. Lu nggak usah pikirin alurnya. Lu gak usah pikirin bagus atau enggaknya. Satu, tulis dulu apa yang pengen lu tulis. Setelah itu semua tertuang dalam tulisan, baru atur, oh ini ada di sini. Baru atur alur. Oh ini posisi tulisan ini harusnya ada di sini. Oh ini ada di sini. Baru atur itu. Atur alur. Setelah alur selesai, atur kombinasi. Atur kombinasi atau hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Atur dengan baik, setelah itu ketemu baru cek.
alur. Cek alurnya lagi. Udah bagus apa belum? Kalau itu udah terjadi baru kita cek typo, cek segala macam, cek untuk finishing. Jadi semua itu tidak akan terjadi kalau lu tidak menuliskan apa yang ingin lu tuliskan. Jadi gini, tipsnya adalah kalau lu mau jadi penulis, tulis apa yang lu mau tulis. Selebihnya biarkan proses berjalan. Kira-kira seperti itu. Dan yang penting mulai kali ya Bang ya. Betul, awal harus diawali dulu. Karena tanpa awal itu nggak ada tuh cerita. Ya ada gitu. cuma dipikirin doang. Nggak pikiran baru nulis 2 paragraf, nggak bagus nih dihapus. Padahal nggak usah kayak gitu, tulis aja dulu. Tulis yang pengen lu tulis. Setelah semua tertuang baru bentuk alur. Baru rapihin. Baru rapihin typo, cek lagi. Nanti kalau lu udah terbiasa kayak gua akan ngalir. Kalau gua nulis gak pernah mikir. Apa yang ada di sini yang gue mau tulis itu gue tulis. Tapi karena udah terbiasa rapi gitu. Tapi kalau lu nggak pernah mau menulis apa yang lu mau tulis, sampai kapanpun hanya jadi cita-cita. Gue mau nulis tapi baru 2 paragraf jelek. Ya, jangan gitu, tulis aja gitu. Gue bahkan ngedidik anak SMP, anak SD sampai bisa jadi penulis karena itu tadi bahasanya. Tulis apa yang lu mau tulis. Nggak harus gunung juga ya, biar Nggak dia harus. seorang pendaki nggak harus gunung juga. Nggak ya, harus gunung, bahkan gue bilang lu mau cerita romansa kayak mau cerita apapun yang hendak lu tulis, satu kuncinya tadi, tulis apa yang mau ditulis. Soalnya bagaimana bisa melangkah ke tahap selanjutnya kalau itu aja lu baru 2 paragraf, 3 paragraf atau baru 1 halaman, jelek, dibuang. Ya jangan, itu simpen aja dulu. Karena perbaikan akan datang setelah itu jadi. Alur akan ada nanti kalau itu udah jadi semuanya. Bang Arya, gue kan udah baca beberapa cerita lu di buku lu nih Bang. Gue boleh tahu nggak sih rahasia lu, metode lu menulis itu sampai tercipta karya yang seperti itu Bang? Oh, ini sebenarnya nggak sulit. Tergantung ketenangan kita juga. Jadi kembali lagi ketenangan. Jadi sebelum nulis, lu konsentrasi terhadap satu hal. Satu hal yang lu rasakan ketika lu melakukan pendakian. Jadi lu diam, lu fokus ke titik itu. Misalnya yang lu inget di air panas, misalnya di Gunung Gede di air panas. Lu biarkan masuk diri lu ke dalam situasi itu dulu. Caranya adalah diam, tidak menggerakkan seluruh indera kita. Kita hanya diam di depan laptop atau di depan PC kita diam. Sampai kita dapat soul, sampai kita dapat jiwanya, sampai kita dapat nuansanya kan. Kalau kita udah dapat nuansanya, menyatukan hati dan pikiran kita, itu nanti akan terbuka dimensi itu. Kita akan masuk ke dalam dimensi yang dimensi yang pernah kita rasakan tadi. Ini nggak mudah, tapi kalau mau ya dicoba. Caranya tadi, lu tenang, diam, fokus ke dalam satu titik. Karena nanti kalau lu udah masuk ke dalam titik itu, semuanya akan mengalir. Dari awal sampai akhir semuanya, bahkan detail percakapan pun bisa keluar. Karena lu masuk ke dalam dimensi itu lagi. Tadi ini kan caranya, diam, masuk ke dalam satu titik, biarkan titik itu berkembang. Ketika lu udah masuk ke dalam titik itu, maka akan terbuka semuanya. Hal lain dalam sisi luar kita akan tertutup oleh dimensi yang sedang kita masuk tadi. Sehingga kita nggak akan dengar orang lain ngomong, kita nggak akan dengar suara apapun kecuali suara yang ada dalam pendakian kita. Suara teman kita ngobrol, suara alam. Kita akan masuk ke dalam dimensi itu. Tadi gue sebelum kita syuting sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Arya. Bang Arya itu kalau nulis dengerin lagu-lagu metal sampai lagu-lagu itu pun nggak kedengeran. Betul. Sampai dia benar-benar fokus ke dalam tulisan ya, itu salah satu metode yang gue pakai adalah dengan mendengarkan lagu-lagu seperti itu, tetapi nanti dia hilang sehingga gue masuk ke dalam dimensi gue sendiri. Itu teknik gue, nggak tahu orang lain kan. Masalah itu yang gue pakai. Itu teknik dewa kayaknya. Kurang paham gue karena gue biasa begitu gitu. Jadi kalau mau dicoba ya silahkan gitu. Nah, jadi karena dalam pengetahuan gue, setiap orang memiliki teknik dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi belum tentu teknik gue ini bisa digunakan orang lain. Makanya gue bilang tadi secara umum aja. Kita menyatukan ke dalam satu titik. Ketika kita sudah masuk ke dalam titik itu, maka semuanya akan mengalir. Nah, terserah mau caranya pakai cara gue tadi, nyetel lagu metal, nyetel lagu yang keras, atau nyetel seruling, atau diam aja memokuskan segala sesuatu ke dalam satu titik tadi. Itu bebas, tergantung kemampuan psikologis, kemampuan pribadi itu gitu kan, bebas gitu. Salah satunya seperti itu. Teman-teman beruntung banget nih yang nonton video ini. Ini yang ilmu dikasih Bang Arya benar-benar daging semua. Ibaratnya lu benar-benar
lu nggak pelit ilmu juga ya bang ya? Kagak, gue mah kalau ada orang minta semua gue kasih. Benar-benar ini ilmu sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman, apalagi mendaki-mendaki segala macam yang pengen jadi penulis juga. Wah ini ilmu sangat bermanfaat banget lah. Pokoknya buat teman-teman yang nonton video ini beruntung banget lah. Gue pun beruntung di sini dengan teman-teman dengerin omongan-omongan dari Bang Arya. Ini banyak banget yang bakal jadi apa ya, panutan ya, pelajaran buat gue dan teman-teman juga. Seminar gratis nih bang. Ya, nggak masalah. Pokoknya intinya adalah umur gue terbatas. Tetapi bagaimana caranya ilmu yang gue sampaikan ini terus bergulir untuk ribuan generasi ke depan. Betul, bang. Jadi gue nggak akan pelit. Bahkan hal-hal yang katanya formula khusus pun nggak ada buat gue. Silahkan tanya, dengan izin Allah dan atas syafaat baginda Nabi akan gue kasih. Apapun itu selama gue mampu pasti gue kasih. Gitu. Ini namanya misalnya Bang Arya maaf nanti sudah umurnya habis. Betul. Ini yang namanya meninggalkan belang ya bang. Ya karena seperti itulah tujuan gue. Belangnya yang baik dan ini sangat bermanfaat banget buat generasi ke depan itu ya bang ya. Betul. Karena apa? Hidup ini kan singkat. Iya betul. Bagaimana kita tinggalkan jejak kita abadi ke depan ya dengan ilmu tadi. Hidup singkat tapi tidak dengan jejak kita. Bagaimana kita dikenang dalam ilmu, bagaimana kita dikenang dalam sebuah karya gitu kan. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau nanya dengan senang hati, selama itu bisa, selama itu gue tahu, selama Allah mengizinkan, selama ada umur, anytime silakan tanya. Karena di sini masih banyak sebenarnya yang belum gue sebutkan, banyak banget. Pasti bang, banyak banget ilmu yang belum lo keluarin di sini bang. Buat teman-teman udah denger seminar dan ilmu yang sangat besar banget ini secara gratis, ada baiknya teman-teman nanti beli bukunya Bang Arya. Itu ibaratnya menghargai Bang Arya yang udah nge-share ilmu. Bukan sebenarnya Bang Arya bukan minta pamrih ya, ibaratnya enggak ini ya kita sebagai pendengar yang mendapatkan ilmu banyak, kita berterima kasih sama Bang Arya nih dengan membeli bukunya Bang Arya ini, karyanya, karena isinya nggak cuma perjalanan aja, banyak pesan-pesan moral juga kali banyak, kehidupan. Ibaratnya kejadian-kejadian saat abang menemui sebuah kendala dan solusinya abang bisa mecahin kayak gimana, itu semua ada di buku ini ya bang. Ada, betul. Jadi teman-teman nggak ada ruginya buat beli buku ini. Nanti kalau buat pengen beli bukunya bisa ngontak Bang Arya langsung lewat Facebook atau Instagram atau WhatsApp langsung, nanti gua taruh di deskripsi. Oke nih Bang Arya, thank you banget nih malam ini udah share cerita ke teman-teman Lentera Malam. Ya. Gue sekali lagi terima kasih dan teman-teman juga berterima kasih karena udah share sini. Lu ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi nggak bang sebelum kita closing ke teman-teman Lentera Malam gitu? Ya untuk pesan sih sebenarnya nggak banyak ya, cuman gue minta jangan bangga jadi pendaki gunung kalau lu nggak bisa survive di masyarakat. Tuh. Camkan itu. Thank you banget nih Bang Arya. Oke. Malam ini udah share cerita, bukan cerita, ilmu yang sangat dalam banget buat kita semua dan teman-teman Lentera Malam. Gue berterima kasih lagi bang sama lu bang. Teman-teman juga berterima kasih. Gue juga terima kasih ada waktu dikasih di sini. Alhamdulillah. Bang Arya ini meluangkan waktu buat kita nih. Kita Lentera Malam beruntung banget nih bisa ngobrol bareng sama Bang Arya. Ya udah, paling segitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis ini. Jangan lupa sekali lagi gue ingetin, beli bukunya Bang Arya, bukan Bang Arya minta dibeli atau apa ya. Ini buat kita terima kasih kita ke Bang Arya karena ilmu-ilmu yang kita dengerin tadi itu sangat bermanfaat banget buat kita semua. Dan mungkin langka juga yang nge-share gitu. Iya, dan gak semua orang mau nge-share kayak gitu bang ya. Kemungkinan sih. Iya, kayaknya. lu benar-benar dengan terbuka nge-share ilmu yang ibaratnya ini ilmu apa ya, ilmu kudu. Ilmu yang rahasia banget bisa sampai keluar dan di-share ke teman-teman. Gue sekali lagi terima kasih bang. Iya, sama-sama. Oke, dari gue Adit Lentera Malam dan Bang Arya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini sangat gue jadi grogi ya. Gue jadi kedekan. Udah pokoknya teman-teman buat yang pengen tahu kok ke situ sih ending.